Nah, selamat datang di paparan kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang jujur saja benar-benar mengamburkan batas antara kenyataan dan dunia gaib. Bayangin aja, sebuah peradaban yang super megah, berkilau karena dilapisi emas, dan punya teknologi canggih yang jauh melampaui zaman kita. Tapi ada tapinya nih, tempat ini sama sekali nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Seru kan? Hari ini kita akan membongkar habis misteri kota gaib Wentira di Sulawesi. Ini bukan sekedar legenda urban biasa, melainkan fenomena budaya yang super memukau dan luar biasanya masih sangat dipercayai oleh masyarakat setempat sampai detik ini. Jadi pertanyaannya, pernahkah Anda mendengar tentang kota emas yang tak kasat mata ini? Buat sebagian besar dari kita, ya ini mungkin terdengar kayak plot film fiksi ilmiah atau dongeng sebelum tidur kan? Tapi coba deh Anda berkendara melewati lebatnya hutan liar dan pegunungan terjal di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Di sana, pertanyaan ini sama sekali bukan lelucon. Di balik kabut tebal dan rimbunnya pepohonan di kawasan itulah, legenda kota rahasia ini hidup dan bernapas. Terus pertanyaannya, kenapa sih legenda ini bisa begitu kuat mengakar? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian pertama kita. Misteri kota tak kasat mata. Kita mulai dari namanya dulu ya. Kata Wentira ini sebenarnya diambil dari sebutan Nata Wentira yang kalau dalam dialek lokal itu artinya kota tak kasat mata atau kota yang nggak kelihatan. Nah, yang bikin tambah merinding, suku Toraja kuno rupanya juga punya sebutan khusus buat tempat ini, yaitu Tuan Tira. Menurut kepercayaan mereka, kalau ada orang yang nggak sengaja masuk ke dimensi Wentira ini, mereka bakal ngerasain sensasi terombang-ambing, kayak terjebak di zona abu-abu antara dunia nyata dan dunia supranatural gitu. Konon katanya, cuma orang-orang yang punya kemampuan khusus atau ya mereka yang lagi apes banget karena tersesat yang bisa tanpa sengaja menembus masuk ke kota emas ini. Reputasi inilah yang kemudian membuat Wentira dikenal luas sebagai kerajaan jin terbesar di Indonesia. Nggak main-main, kawasan ini memang terkenal sangat angker. Kalau Anda dengerin cerita dari warga lokal, sistem pertahanan kota ini tuh bukan berupa tembok batu atau benteng tinggi, melainkan jurang dan ngarai yang sangat dalam dan tajam. Gak cuma itu, gerbang alamnya aja dijaga oleh pohon-pohon raksasa berbatang putih yang tumbuhnya menjulang lurus banget ke langit. Saking kuatnya aura mistis di sana, wah, sampai sekarang gak ada satupun warga lokal yang berani nyentuh, apalagi menembang pohon-pohon raksasa itu. Benar-benar tempat yang dijaga ketat oleh alam. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Mari kita dengar langsung seperti apa sih kesaksian gaib penduduk lokal? Kalau ngomongin saksi mata penduduk lokal, ada beberapa cerita yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Cerita pertama nih, bayangkan sebuah dealer mobil tiba-tiba dapat pesanan mobil mewah BMW berwarna kuning. Yang pesan, seorang bapak tua yang penampilannya biasa aja, sama sekali nggak ada yang aneh. Tapi pas mobil itu dianterin ke alamat tujuan, tebak apa yang terjadi? Si kurir malah nyasar di tengah hutan lebat yang sama sekali nggak ada penghuninya. Gila kan? Terus ada lagi kisah yang nggak kalah heboh. Suatu hari, ada seorang pemuda yang tiba-tiba kelihatan lagi manjat tebing curam di Kalimantan cuma buat ambil sarang burung walet. Yang bikin warga jantungan, dia manjat tanpa alat pengaman sedikit pun. Waktu ditanya dia dari mana, dengan santainya si pemuda ini jawab kalau dia asalnya dari Wentira, Palu. Dan nggak lama setelah itu, paf, dia menghilang gitu aja. Kisah-kisah kayak gini nih yang bikin warga yakin banget kalau penghuni Wentira itu sering banget jalan-jalan jauh, bahkan sampai ke Mamuju, Sulawesi Tenggara, atau nyebrang ke Kalimantan. Terus pertanyaannya, gimana cara warga lokal berinteraksi sama tempat ini tiap harinya? Nah, kalau Anda kebetulan lewat jalan lintas di kawasan sana, Anda bakal ngelihat sebuah tugu kuning yang sangat ikonik. Warga setempat percaya banget kalau tugu inilah yang jadi penanda awal semacam pintu gerbangnya kerajaan gaib Wentira. Dan ingat, ada satu aturan tak tertulis yang pantang banget dilanggar kalau Anda lewat sana. Anda wajib, sekali lagi wajib, membunyikan klakson sebanyak 3 kali. 3 kali ya, ini ibaratnya kita bilang permisi ke tuan rumah, biar perjalanan kita aman dan nggak tiba-tiba kesasar pindah ke dimensi gaib mereka. Lanjut ke bagian 3, kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat memukau, arsitektur emas dan warga Wentira. Sekarang, mari kita bahas deskripsi arsitektur gedung emas Wentira yang luar biasa megah ini. Seperti yang sering diceritakan ulang, bahkan sempat ditulis oleh sastrawan Roda Tanjung Banua. Bayangin aja, seluruh penjuru kotanya itu konon dilapisi warna kuning keemasan yang benar-benar menyilaukan mata. Kalau Anda penasaran bagaimana konstruksi emas Wentira ini dibangun, siap-siap kaget. Bangunannya itu diceritakan berbentuk seperti telur raksasa. Serius, ada gedung yang ditegakkan jadi kelihatan lonjong tinggi, ada yang direbahkan sampai tampak menggembung ke samping, dan ada juga yang sengaja dibangun miring, seolah-olah posisinya tuh berdiri tapi dinamis.
Yang bikin makin unik, pintu dan jendelanya itu nggak ada yang berbentuk kotak atau persegi. Semuanya berderet dengan desain melengkung. Konon, desain melengkung ini dihitung dengan sangat presisi buat menyerap cahaya matahari sekaligus menampung curahan air hujan pertama. Wah, ini sih imajinasi arsitektur yang benar-benar brilian dan futuristis banget. Tapi yang paling bikin penasaran sebenarnya adalah fisik dari penduduk Wentira itu sendiri. Anda mungkin mikirnya wujud jin itu seram, bertaring, atau apalah kan? Kenyataannya, saksi mata ngeklaim kalau warga Wentira itu selalu berpakaian serba kuning dan wujudnya persis, sekali lagi persis, kayak manusia normal. Saking normalnya, mereka ini konon sering banget keluar dari kota gaib mereka buat belanja di pasar tradisional bareng warga biasa. Tapi tunggu dulu, ada satu ciri fisik krusial yang ngebedain mereka. Warga Wentira itu nggak punya philtrum. Tahu kan, garis pemisah atau lekukan vertikal yang ada di antara hidung dan bagian tengah bibir atas kita. Nah, mereka nggak punya itu, jadi bibir atasnya mulus aja gitu. Karena mereka ini kalau belanja ya belanja aja, sopan dan nggak pernah ganggu, masyarakat lokal akhirnya ya santai-santai aja dan sangat menghormati kehadiran mereka di pasar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, dan di sini misterinya mulai menemukan titik terang, jejak jembatan kolonial Belanda. Percaya atau enggak, misteri gerbang gaib Wentira ini sebenarnya punya kaitan jembatan kolonial Belanda loh. Titik yang dianggap super angker dan gaib di tengah hutan tadi, pada kenyataannya adalah lokasi sebuah jembatan yang dibangun sebagai bagian dari mega proyek pembuatan jalan di bagian leher Pulau Sulawesi. Jalan inilah yang sekarang sehari-hari kita kenal sebagai Jalan Trans Sulawesi. Coba kita lihat urutan waktunya biar lebih jelas. Tepat pada tanggal 19 September 1927, proyek jalan ini resmi dibuka oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda masa itu, A.C.D. de Graaf. Terus berlanjut ke tahun 1933, sebuah jembatan kayu di kawasan Wentira ini mulai dibangun oleh para pekerja keras dari Tionghoa. Nah, fast forward ke era 1950-an, berulah mitos soal kota pelarian goib Wentira ini tiba-tiba meledak di masyarakat. Lompat lagi ke era modern, sekitar tahun 2018 sampai 2019 kemarin, pemerintah kita mulai ngebut memperbaiki infrastruktur di jalur Trans Sulawesi ini, termasuk merenovasi total jembatan Wentira, aspal jalannya, sampai dinding penahan longsornya. Jadi, dari jembatan kayu tua sampai beton modern, sejarahnya itu benar-benar berkesinambungan tanpa putus. Dan ini semua bukan sekadar ilmu cocoklogi ya. Fakta ini tercatat jelas dalam dokumen kolonial berjudul Under Afdeling Palwe. Di dokumen itu disebutin kalau proyek jembatan dan jalan ini dipimpin langsung sama tokoh bernama Yusuf Raja Tiongso. Malahan untuk mensupport proyek raksasa ini, pemerintah Belanda waktu itu sampai ngebangun sebuah pesanggerahan atau rest area di kawasan tersebut yang mereka kasih nama Kebun Kopi. Fakta-fakta sejarah inilah yang ngasih bukti kuat ke kita kalau infrastruktur yang ada di tengah hutan yang katanya angker itu sebenarnya punya jejak campur tangan manusia dan sejarah masa lalu yang benar-benar nyata. Ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus kesimpulan kita. Realitas sejarah di balik mitos. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah jembatan peninggalan Belanda bisa menjelma jadi legenda kerajaan jin berlapis emas paling besar di Indonesia? Nah, jawabannya ternyata ada di kebudayaan suku Kaili. Cerita tentang warga Wentira yang bajunya serba kuning, atau kota yang semuanya dibangun pakai emas murni, rupanya itu tuh sangat klop dengan kosmologi atau pandangan hidup suku Kaili yang memang menetap di wilayah sana. Dalam tradisi leluhur mereka, warna kuning itu memang selalu diidentikan dengan emas. Warna ini adalah simbol kemegahan tertinggi, sekaligus dipercaya sebagai warna representasi dari istana para roh atau jin. Jadi masuk akal banget kan? Narasi gaib Wentira ini sebenarnya secara cerdas mengadaptasi simbol-simbol sakral yang dari dulu udah dihormati banget oleh masyarakat setempat. Dan fakta berikutnya ini menurut saya benar-benar luar biasa karena menunjukkan gimana cara manusia bertahan di tengah krisis. Kapan sih sebenarnya mitos tentang kota pelarian yang super makmur dan serba ada ini mulai populer? Menurut catatan dari Koordinator Komunitas Historia Sulawesi Tengah, isu soal Wentira ini baru benar-benar pecah dan menyebar luas di masyarakat pada tahun 1950-an. Kita tahu, di masa itu Indonesia, dan khususnya Sulawesi, lagi dihadapkan sama prahara politik dan konflik keamanan yang luar biasa kacau. Nah, di tengah situasi yang serba nggak pasti, penuh ketakutan, dan ekonomi yang sulit, kerinduan masyarakat akan sebuah tempat pelarian yang damai, aman, tersembunyi, dan sekaya emas, itu berubah jadi sebuah mekanisme pertahanan psikologis. Wentira lahir sebagai harapan di tengah keputusasaan. Jadi, setelah kita membedah semua fakta hari ini, mulai dari sejarah jembatan kolonial Belanda sampai wujud arsitektur telur emasnya yang spektakuler, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di titik manakah sebenarnya sejarah nyata itu berakhir dan cerita rakyat mulai mengambil alih?
Legenda Wentira ini benar-benar ngebuka mata kita bahwa sebuah mitos itu bukanlah kebohongan semata. Mitos adalah cara unik manusia untuk merekam jejak infrastruktur, menjaga hutan dari kerusakan, merawat simbol budaya suku Kaili, dan yang paling penting, mencari setitik harapan di masa-masa paling gelap. Sejarah yang sangat luar biasa indah, bukan? Terima kasih banyak sudah menemani saya di paparan kita hari ini. Sampai ketemu di penelusuran sejarah dan budaya seru kita yang selanjutnya.